wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Amrullah dengan NIM 3 digit terakhir saya 240 30 174 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 7.2, yaitu teorema dasar tegak lurus. Nah, apa sih bunyi dari teorema 7.2 itu? Teorema 7.2 itu berbunyi jika setiap 3 titik segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2 titik ini. Jadi itu. Nah, dari sana kita bisa mengetahui, yaitu pertama kita bisa mengetahui titik A, B, C pada bidang E. Di sini titik A, B, C pada bidang E. Ini bidang E, pada bidang E. Titik A, B, C pada bidang E. Nah, titik P dan Q tidak terletak di dalam E. Nah, nih P dan Q berada di luar bidang E. Nah, maka AP sama dengan AQ, AP sama dengan AQ, BP sama dengan BQ, dan CP CQ. Buktikan untuk sembarang titik X dalam E, maka jadinya XP sama dengan XQ. Nah, dari sana kan kita mengetahui bahwa teorema 7.2 itu jika setiap 3 titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2. Berarti ini itu AP sama dengan AQ, CP, CQ, BP sama dengan BQ, sama saja. Itu berdasarkan teorema 7.2. Nah, pertama kita mengetahui bahwa kita harus kasih tahu bahwa ini pertama itu AB. Ini garis AB dan garis CB. Garis AB dan garis CB. Nah, dari sana itu kita pilih sembarang X pada bidang E, kelihatan. X pada bidang E. Jika X itu berada di CB, di garis CB atau AB, garis AB atau AB, maka XP sama dengan XQ. Itu berdasarkan teorema 7.2. Teorema 7.1. Maaf salah, teorema 7.1. Nah, jika X itu tidak terletak pada salah satu sisi CB, nah, pernyataan pertama yaitu pilih sembarang X pada bidang E. Nah, pilih sembarang jika X-nya saya taruh di sini. Nah, taruh misal X di sini. Sembarang X pada bidang E, jika X itu berada pada garis CB, garis CB ini atau garis AB, maka itu XP sama dengan XQ. Itu berdasarkan teorema 7.1. Nah, kita misalkan jika X itu tidak terletak pada salah satu sisi CB. Nah, tidak terletak pada salah satu sisi ini, kita bisa taruh di sini. Nah, kalau kita bisa taruh di sini X-nya. Nah, tidak terletak di salah satu CB, maka yang kedua yaitu pilih titik Y pada AB.
pilih titik Y pada AB. Oh, X pada CB. Saya pilih CB, ini X di sini. Nah, pilih Y pada AB. Nah, ya pilih itu. Pilih titik Y pada AB. Ya, nggak kelihatan. Nah, pilih apa namanya titik Y pada AB, di mana XY ini memotong, Nah, XY memotong di CB. XY memotong CB, garis CB di titik Z, di titik apa namanya Z. Itu berdasarkan postulat pembagian bidang. Itu berdasarkan postulat pembagian bidang. Nah, pilih kan ini XY memotong CB di titik Z. Nah, berarti XY ini memotong titik di titik CB di titik Z. Berarti X ini kita bisa pindahkan. Mengapa? Karena jika X tidak terletak pada salah satu sisi CB, berarti kita juga bisa apa namanya X-nya itu berada di sini. Jadi seret ini. Ini X, ini Z karena berpotongan di sini. Ini Z. Ini letaknya Z. Kita taruh Z agak besar sedikit. Z berpotongan di garis CB. Nah, XY ini memotong CB. Nah, ini memotong di titik Z. Itu berdasarkan postulat pembagian bidang. Sudah full papannya. Bentar saya maka kita bisa tempat tadi ketiga Z pada garis CB. Z pada garis CB berjarak sama dari P, berjarak sama dari apa? Dari P dan Q. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa PQ sama dengan ZQ. Nah, mana PQ? P dan Q kita bisa menyimpulkan bahwa PQ sama dengan PZ sama dengan ZQ atau bisa juga QZ. PZ sama dengan QZ. Itu berdasarkan teorema 7.1. Berdasarkan teorema 7.1. Nah, yang kelima yaitu Y pada ini. Y pada garis AB. Berjarak sama dari P dan Q sehingga PY sama dengan YQ. PY sama dengan QY sama saja. PY sama dengan QY. Itu berdasarkan teorema 7.1. Nah, PY sama dengan QY atau PY sama dengan YQ sama saja. X pada yang terakhir X
X pada YZ, garis YZ ini. Kan ada X di sini. Pada garis YZ. X pada garis YZ. Sorry. Kelihatan dah. YZ. X pada garis YZ itu berjarak sama dari P dan Q, sehingga XY XP sama dengan XQ. Nah, kali ini untuk sebarang titik X dalam E maka buktikan bahwa XP sama dengan XQ. Nah, ini terbukti bahwa X pada YZ garis YZ ini berjarak sama dari P dan Q. Nah, kita bisa membaca XP sama dengan XQ. Itu kan berdasarkan teorema 7.1. Teorema 7.1 bahwa ada garis kayak gini A, B, terus X, Y. Nah, bahwa setiap beda itu berjarak sama. Nah, dari segaris itu kayak gini itu dari AY sama dengan AX ini sama, XB sama dengan XY, XB sama dengan BY sama. Kita bisa menambah di sini juga XQ, YQ itu sama. Itu berdasarkan teorema 7.1 pengembangan dari bunyi dari teorema 7.1, yaitu jika dua titik pada satu garis. Nah, dua titik pada satu garis kan itu ada A dan B titiknya. Masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui. Maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut sama A dan B. Kan kita tambahi juga, bisa juga tambahi Q, kita bisa tambahi R, kita tambahi segalanya. Itu titiknya itu akan tetap berjarak sama, nggak akan berubah. Itu berdasarkan teorema 7.1. Nah, mungkin itu penjelasan dari teorema teorema 7.2. Sekarang lanjut ke teorema 7.3. Nah, kita lanjut ke teorema 7.3, di mana teorema 7.3 berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Diketahui L ini tegak lurus dengan L1 dan L ini tegak lurus dengan L2, yaitu memuat garis. Buktikan bahwa L ini tegak lurus ke bidang E, di mana kita merencanakan untuk menunjukkan bahwa L itu tegak lurus barang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Nah, ini kan garis L. Garis L tegak lurus dengan garis L1. Ini garis L1. Dan L juga garis L juga tegak lurus dengan garis L2. Kita misalkan P titik pada garis L, terus B1 titik pada garis L1, B2 titik pada garis L2. Nah, kita pertama yaitu kita misalkan bahwa pernyataan pertama yaitu misalkan P titik pada garis L1. Misalkan P titik pada garis L, di mana P titik pada garis L itu di sini. Terus B1 titik pada garis L1, di mana ini. L1 kan ini. Nah, garis titiknya itu B1 di sini. B2 titik pada garis L2, di mana B2 ini titik pada garis L2. Nah, dari sana tidak ada satupun yang sama dengan A.
tidak ada satupun sama dengan A. Ini merupakan berdasarkan postulat penggaris. Berdasarkan postulat penggaris. Mohon maaf, ruang lingkupnya kameranya kecil karena keterbatasan. Nah, dari sana lanjut ke 2. Nah, dari sana kita misalkan Q. Kita misalkan Q titik. Kita misalkan yang kedua ini, kita misalkan Q titik pada sinar berlawanan. Pada sinar lawan. Pada sinar lawan AP. Sehingga AP sama dengan AQ. Dimana kita kan bisa menentukan tidak ada satupun yang sama dengan A. Nah, kita bisa menentukan bahwa titik A ini di sini. Titik A. Titik A ini di sini. Ini titik A yang berpotongan yang memotong semuanya. Titik A di sini. Nah, kita misalkan berarti titik Q. Ini kan titik, kita menggambarkan ini titik Q. Misalkan Q titik pada sinar lawan arah AP. Nah, ini kan sinarnya ke sini. Nah, lawannya jelas ke sini, berarti sinar AQ. Sinar lawan AP ke sini. Nah, sehingga bahwa AP ini sama dengan AQ. Yang ketiga, A adalah titik tengah PQ. Lupa. Teorema penempatan. Teorema penempatan titik. Teorema penempatan titik. Nah, lanjut yang ketiga. Yaitu A adalah titik tengah dari PQ. A adalah titik tengah dari ruas garis PQ. Gimana? Kan sudah disebutkan dari langkah sebelumnya, langkah 2, berarti A ini yang bisa menghubungkan sinar lawanan A. A adalah titik tengah dari ruas garis PQ. Nah, ini A, titik tengah dari A, P dan P dari ruas garis PQ ini. Titik tengahnya di A sini. Nah, ini berdasarkan definisi titik tengah. Berdasarkan definisi titik tengah. Nah, yang keempat dalam bidang yang ditentukan oleh L. Nah, dalam bidang yang telah ditentukan oleh L. Nah, ini kan garis L. Dalam bidang yang telah ditentukan oleh L, bidang yang telah ditentukan oleh L, garis L. Nah, ini bidang yang telah ditentukan oleh garis L ini dan L1 sehingga di mana L1-nya itu adalah garis sumbu. L1-nya ini merupakan garis sumbu. L1-nya ini merupakan garis sumbu
dari PQ, dari ruas garis PQ. Nah, kita mengetahui bahwa bidang yang telah ditentukan garis L dan L1. Nah, dari L dan L1 kan kita sudah mengetahui bahwa dari sini bidangnya ini, dan garis L ini tegak lurus dengan L1. Bidangnya telah ditentukan garis L dan L1-nya. L ini tegak lurus dengan L1, sehingga otomatis L1 ini merupakan garis sumbu dari PQ. Nah, ini berdasarkan definisi dari garis sumbu. Definisi dari garis sumbu, di mana definisi garis sumbu itu yang berada pada halaman 75. Itu yang berbunyi garis sumbu dari ruas garis adalah ruas garis yang tegak lurus dari ruas garis tersebut. Maaf, saya lupa. Definisi dari garis sumbu sendiri ini berdasarkan definisi 5.1 garis sumbu. Garis sumbu sebuah garis adalah garis yang tegak lurus, garis itu di titik tengahnya. Nah, ini di titik tengahnya kan sudah ada, maka ini benar bahwa ini garis L dan L1 ini merupakan garis sumbu dari PQ. Yang kelima itu merupakan B1, titik B1 yang berada di sini ini, yang berada pada garis L1 ini, titik B1 ini berjarak sama dari titik P dan Q. B1 berjarak sama, B1 ini berjarak sama dengan dari P dan Q berdasarkan teorema garis sumbu. Teorema garis sumbu yang ada pada 5.2, di mana di bawahnya definisi garis sumbu. Teorema 5.2 itu berbunyi garis sumbu sebuah garis dalam bidang adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung ruas garis itu. Nah, kita sudah melalui dari 5 tahapan, di mana ini papannya tidak muat dan saya akan berpindah. Yang pertama, pernyataan pertama kita ulangi lagi, yaitu misalkan P ini kan sudah kita mengetahui. Nah, postulat penggaris, teorema penempatan titik, definisi titik tengah, definisi garis sumbu, teorema garis sumbu. Nah, ini dari sana kita hapus untuk lanjut ke proses selanjutnya. Nah, dari sana 6 ini sama kayak 4, di mana bidang yang telah ditentukan bidang yang telah ditentukan oleh L dan L2 bidang yang telah ditentukan oleh garis L dan garis L2, sehingga B2 itu berjarak sama dari P dan Q. Berjarak sama dari P dan Q. Ini berdasarkan langkah
Sama, ini berdasarkan sama dengan langkah yang langkah sama dengan langkah 4 dan 5. Sama dengan langkah 4 dan 5. Sama dengan langkah 4 dan 5. Di mana ini langkah langkah ke-6 ini berdasarkan pertama ini bidang yang telah ditentukan L dan L2. Nah, sehingga L2-nya itu merupakan garis sumbu. Itu berdasarkan langkah 4 yaitu definisi garis sumbu. Nah, yang kedua itu B2, di mana B2 itu L2 itu garis L2 ini ada titik yang namanya titik B2. Di mana B2 ini berjarak sama dari P dan Q, sama kayak kayak langkah kelima, yaitu berdasarkan teorema 5.2, yaitu teorema garis sumbu. Ini. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh itu B3 berjarak sama dari P dan Q. B3 berjarak sama dari P dan Q berdasarkan teorema 7.2, berdasarkan teorema 7.2 dan langkah dan akibat dari 5 tadi itu 5, 2, 1 dan 1. Nah, teorema 72 itu diakibatkan dari langkah 5, 2, dan 1 dan juga teorema 7.2. Teorema 7.2 itu didukung dari akibat langkah 5, 2, 1. Nah, yang ke-8. Yang ke-8 Yang ke-8, dalam bidang yang telah ditentukan oleh L, sama bidang yang telah ditentukan oleh L, bidang yang telah ditentukan oleh L dan L3. Bidang telah ditentukan L dan L3 sehingga L3 ini merupakan garis sumbu. Bidang yang telah ditentukan oleh garis L ini dan garis L3 ini, sehingga L3 ini merupakan garis sumbu. Nah, dari 8 ini berdasarkan langkah 2 dan langkah 2 dan 7 dan akibat dari langkah 5, 2, 1. Nah, yang ke-9 yaitu L ini tegak lurus dengan L3. L ini tegak lurus dengan L3, di mana ini berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, yang ke-10 yang terakhir yaitu L ini merupakan sebidang E. L ini tegak lurus dengan bidang E. Ini berdasarkan definisi ketegaklurusan garis dan bidang.
Definisi ketegalurusan. Definisi ketegalurusan. Garis dan bidang definisi ketegalurusan garis dan bidang sebab L3 itu sebarang garis dari E tadi. Dari pernyataan nomor 6 sampai ke 10. Mohon maaf, yang ke 9 sama yang ke 10 ini kurang jelas dikarenakan spidolnya sudah habis. Dimana yang ke 9 ini garis L ini tegak lurus dengan garis L3, dimana ini berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, yang ke 10 yaitu garis L ini tegak lurus dengan bidang E, dimana ini definisi berdasarkan definisi ketegalurusan garis sebidang. Maka dari sana kita mengetahui bahwa dari pernyataan ini terbukti benar bahwa L ini merupakan tegak lurus ke bidang E. Nah, sekian presentasi yang menjelaskan teorema 7.2 dan 7.3 dari saya Ahmad Zaki Amullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.